Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Kalau secara akademis, budaya hukum itu mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Budaya hukum juga dapat diartikan keseluruhan sistem nilai serta sikap yang mempengaruhi hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Friedman, budaya hukum adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan pendapat tentang hukum. Berbicara tentang budaya hukum, dengan itu, Kenalkan, nama saya Farid Noval dengan NIM akhir 031, mahasiswa ilmu hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah antropologi hukum dengan dosen pengampu Ibu Dwi Sukarti MA. Semoga beliau dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan tema yang diberikan yaitu budaya hukum, dan judul yang saya angkat yaitu penyelesaian konflik di daerah Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Lantas, bagaimanakah penyelesaian konflik di daerah Rantau Pandan? Tetaplah bersama saya. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. saya ke Rantau Pandan kali ini bersama dua sahabat saya yang dia juga mengetahui jalan menuju Rantau Pandan yang kurang lebih memakan waktu 1 jam dari kota Muaro Bungo. Rantau Pandan merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bungo, Jambi, Indonesia. Penerapan budaya hukum di daerah Rantau Pandan juga tidak terlepas dari percikan falsafahnya Minangkabau yang berbunyi adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, syarak mengato, adat memakai. Falsafah tersebut tentu menguatkan agama Islam sebagai source of law atau sumber hukum dari segala hukum yang ada. Kalimat tersebut memberi arti bahwa seberapa lama pun hukum adat telah dilestarikan oleh masyarakat, namun hukum adat tersebut harus berlandaskan syarak syariat Islam. Hal demikian tentu merupakan upaya daripada pendahulu-pendahulu yang telah menyebarkan Islam di Indonesia. Lantas, bagaimanakah penerapan budaya hukum penyelesaian konflik di daerah Rantau Pandan? Tidak terasa kita telah sampai di daerah Rantau Pandan. Langsung saja kita mewawancarai ketua adat yaitu Bapak Haji Hasan selaku ketua adat daerah Rantau Pandan. Bagaimana penyelesaian konflik di Rantau Pandan ini, Pak? Jadi kalau di Rantau Pandan ini secara umum selesaikan secara adat. Artinya ini selesaikan dengan musyawarah hukum adat. Hukum adat artinya hukum perdamaian. Jadi setiap ada masalah diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Ya. Artinya ini setiap ada permasalahan duduk nenek mama. Secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan. Dalam adat dikatakan patuh pulang ke batin, ingkar balik ke rajul. Artinya apa? Artinya ini warga yang patuh dia akan mengikuti segala aturan yang dibuat oleh nenek mama. Jadi ketentuan-ketentuan itu sudah ada. Contoh, Tidak mengingkari ya. nah, contohnya misalnya kamu bawa motor, umuran, ya kan? Umuran. Kemudian yang kamu tegur tadi lecet. Nah, itu kita lihat permasalahan ini, oh ini ditunggu. Dalam adat dikatakan lembam balu di tepung tawar, luka letih di pampet, mati dibangun. Hati diobat, lecet diobat. Kemudian sampai sehat. Kemudian tengok lagi lukanya. Kalau lukanya ini luka ringan, ya kena dendo ayam. Luka tinggi, kambing. Kalau mati dibangun. Nah inilah sanksinya. Sebab adat di sini syarak-syarak di sini kita buat. Setiap ada kejadian itu tidak ada yang secara kebetulan. Segala sesuatu diatur Allah. Nah, jadi orang itu harus patuh. Iya. Mau tidak mau ya. Ya. Jadi hukum adat itu berlaku bagi yang beradat. Iya. Nah, yang beradat itu mana yang tahu dengan aturan. Iya. Ini
Mana aturan mereka itu sudah berjalan hati-hati, masih kena juga. Oh, hukum adat ini tidak berlaku yang tidak beradat. Maka ada orang yang tidak mau itu, orang itu tidak beradat. Maka Iya. kembali kepada pihak pemerintah. Oh gitu ya. Jadi berlaku hanya untuk hukum adat, orang beradat. Baik. Orang beradat. Iya iya. Pada umumnya orang tinggal di kampung itu beradat. Oh, iya. Itu Jambi ini sekucuk Jambi 9 roda itu kota beradat. Tapi ada orang tidak beradat di dalam itu, orang yang tidak ingin tahu tentang adat. Jadi adat itu adab. Adat itu adab, aturan, tata krama. Nah, itulah adat. Iya. Terkait dengan luko yang Bapak bilang, luko rendah, luko tinggi. Nah, Ya, itu luko, gimana jenisnya? luko ringan dulu. Nah, luko ringan. Itu luko kecil. Nah, seperti Bapak bilang kalau kami misalkan misalnya Nah, belajar gitu. lecet. Nah, tetap diobat. Jawa Jepang semua salah pegang. Kalau kita minta maaf, kalau saya minta maaf, tidak sengaja. Nah, orang dari tahu kamu sudah jalan damai, jalan di sebelah kiri. Nah, orang itu mau menerima maaf. Ya, maaf, dah. Kita beli obat minimalnya kita beli dan di plus. Iya. Nah, ini namanya itu gawe nyembah dosa berobat salah berutang. Nah, Ada artinya apa? penyembah itu datang pada orang itu. Oh. Nah, kau tadi mengaku saya maaf Pak, saya salah. Nah, beliau di plus digosok aja Pak. Nah, dengan jenis ketentuannya membayar ayam tadi itu. Sepotong. Itu belum, itu cukup itu. Itu di tepung tawar namun. Kalau sudah lecet dikit kan, di tepung tawar di gosok-gosok. Oh. Nah, tapi lukanya agak parah. Nah, itu salah di adat berutang di batin, kurang hati-hati. Hmm. Ini lukanya sudah meningkat. Hmm. Meningkat lagi. Luka tinggi itu luka yang tidak tertutup oleh pakaian kita. Oh. Kayak di kepala wajah gitu. Nah, kalau di kepala ini tertutup di wajah, Di lengan telapak tangan. Nah, itu kambing sebab sudah merusak sifat. Nah, itu seumur hidup malu. Oh, iya. Jadi membekas dia. Nah, membekas ada parutannya kan. Hmm. Luko tinggi tadi ya. Ya, luka tinggi. Luko rendah, luko tinggi. Luka parah. Luka parah itu ialah babak belur. Dalam selokonya untuk begalang bantal atau begalang tanah. Itu masih hidup. Nah, itu separuh bangun itu kalau di Rantau Banda ini kambing yang paling besar utangnya. Obat sampai sehat. Kalau mati bangun. Oh, apa yang bangun Pak? Bangun itu diganti dan kerbau seko, beras 100, kelapa 100. Itu luko berat. Mati. Kalau luko mati. Soalnya mati tumburan. Bayar tuh. Apa namanya itu? Pas kita potong kerbau, salah di adat berutang di batin. Itu utang pada negeri. Itu dikenal lagi utang pada si korban. Bayar satu kerbau ya. Itu utang di batin pada negeri. Karena kita sudah melakukan kesalahan, melanggar aturan negeri, sehingga mengakibatkan dari kelalaian kita, sehingga terjadi korban jiwa. Iya. Itu diakhiri ditutup juga dengan potong kerbau, ngaku saudara. Itu prosesnya. Jadi di antara jenis luko tadi Pak yang sering terjadi luko di Rantau Padan ini ya Pak? Nah, luka sedang. Oh, luko sedang. Kayak mana tuh Pak? Ya luka biasa lah kan. Tidak ada begitu parahnya, satu motor tadi, sehingga ada yang apa namanya ini tangannya terkilir, lecet-lecet. Kalau sedar balu itu lecet dikit itu ringan. Sampai dengan bayar ayam satu ekor tuh bukan? Iya, Iya. ya. Itu sekedar itu utang dan batin, Oh, bukan batin pada tadi. orang itu. Oh iya. Yang dengan orang tadi cuma diobat. Obat, kamu mengaku salah, sudah membuat apa namanya ini keresahan di tengah masyarakat, kan heboh jadi. Iya. Akibat dari kelalaian kamu, orang jadi sakit, walaupun dikit. Kamu salah di adat kamu. Itu pasti ada pelanggaran tuh. Kalau lah misalnya ada orang luar membuat suatu konflik di Rantau Padan ini menggunakan hukum adat ini ya berarti.
Apa gimana? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, hukum itu yang berlaku. Di mana terbilang dicacat, di situ tanaman tumbuh. Artinya mana biar orang luar tidak peduli, pokoknya sudah terpadan kejadian terpadan berlaku hukum adat. Dan kalau dia tidak mau, itu polisi kita lapor polisi. Waktu pulang batin yang balik kerajaan. Kalau misalnya terkait pencurian itu Pak, bagaimana? Apakah masih digunakan hukum adat atau tidak? Bisa tergantung pada kondisinya, keadaan. Kalau masih bisa diajak berdamai, salah makan meluah, salah ambil kembali. Kalau ambil barang itu ganti, bisa ambil ayam, ganti ayam, hilang ayam ganti ayam. Salah makan meluah, salah beli mengembali, salah ambil mengembali. Itu slogan. Iya. So, aku curi ayam orang ketahuan, dah ambil. Kau minta maaf. Saya ambil ayam bapak kan? Iya. Siapa nama tadi? Nopal. Pal, nah, tahu. Panggil, Pal. Iya. Tahu tadi ngambil ayamku ya? Oh ya, tak tahu nyempah ayam bapak. Minta maaf, ambil ayam kali. Dah selesai, damai. Dah lain kali jangan lagi. Iya. Hukum adat itu namanya hukum damai. Hukum damai. Jadi apa hukum adat itu hukum damai? Hukum keluargaan. Ya, hukum kekeluargaan. Jadi kalau masih berulang lagi itulah kalau kita tidak ngajau itulah gawenya nanti. Apabila nenek mama tidak mampu lagi memberi saran nasihat, aku diserahkan kepada pihak polisi. Insya Allah selama ini masih berjalan. Di samping penerapan budaya hukum yang masih berlanjut dan berjalan, masyarakat Rantau Pandan pun tetap rukun dan patuh pada aturan budaya hukum. Selanjutnya saya mewawancarai salah satu masyarakat menanyakan pandangannya terkait dengan budaya hukum di daerah Rantau Pandan. Jadi sebenarnya di Rantau Pandan ini banyak hukum adat yang berlaku. Ya, yang lebih sering diterapkan itu masalah konflik. Sebenarnya masyarakat ini semuanya itu taat dari dari kecilnya hukuman, dari tingkatan kecilnya sampai tingkatan besar dari hukum adat tersebut. Mereka taat melakukannya. Jadi dari kecil, sedari dia kecil udah dididik dengan aturannya. Adanya konflik di Rantau Pandan dengan penyelesaian duduknya nenek mama berunding bersama, bercakap bersama, menyelesaikan masalah bersama ya. Iya. Jadi ketika ada yang konflik, maka orang dari kedua belah pihak itu agak ditemu dengan nenek mama, dengan tokoh-tokoh adat masyarakat di situ, membahas bagaimana kejadiannya, kronologinya. Nah, juga dibahas sesuai dengan hukum adat. Baik itu dari segi konfliknya agak, dari segi ganti ruginya agak, baik itu dari segi sanksinya sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Jadi udah ada ketentuan yang berlaku itu, menetapkan takaran hukumnya ya. Sudah ditetapkan sesuai hukum adat. Iya. Adapun dengan pendatang yang membuat konflik di desa Rantau Pandan, mereka juga mesti diterapkan dengan budaya hukum masyarakat Rantau Pandan. Benar, pasti harus. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oh gitu, itulah istilahnya. Kalau sering terjadi konflik di masyarakat Rantau Pandan ini biasanya konflik apa? Biasanya semacam konflik iri hati atau dengki ya. Ini seperti itu yang berujung kepada pertengkaran. Oh gitu. Yang berujung kepada luka, pada goresan pada tubuh ya. Biasanya muncul konflik itu pada anak pemuda ataupun siapapun, orang tua pun juga termasuk ya. Semuanya, semua masyarakat, baik itu yang kecil sampai yang tua, baik itu yang muda, baik itu yang dewasa, sama. Mereka itulah sebenarnya subjeknya. Jadi tidak menentu umur. Tadi kalaupun terkait penyelesaiannya duduk di antara orang tua, nenek mama, tokoh adat masyarakat. Ya, melalui mediasi. Melalui musyawarah mediasi. Nah, dengan tujuan itulah mendamaikan orang yang berkonflik. Pastinya itu tujuannya. Iya. Dari luar mau dan mau harus berurusan dengan kepala adat yang di desa Rantau Pandan itu. Karena dia telah membuat kekacauan atau konflik di situ ya. Nah, konfliknya di situ. Jadi di
dia maunya hukum adat di situ yang diterapkan. Oh, oke. Mau tidak mau lah. Konfliknya kan dengan warga situ kan. Iya, oke. Oke, baik, telah menjawab semua ya Bang. Baik, terima kasih sebelumnya telah berkenan dan bersedia untuk diwawancarai. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, kesalahan datangnya dari saya sendiri. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat ditarik kesimpulannya bahwasannya penyelesaian konflik di daerah Rantau Padan tergantung dengan jenis konflik yang dilakukan, tidak terlepas sesuai dari ketentuan budaya hukum yang berlaku. Di antaranya duduk nenek mama memberikan saran, masukan, ketentraman, kedamaian kepada yang berkonflik. I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Demikian dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.